Sejak kecil dia menderita polio. Ketika dewasa melamar kerja karena kakinya yang tidak sempurna ditolak di mana-mana. Tapi apa yang dia lakukan? Kita panggil Mbak Irma dari Kebumen. Silakan duduk. Mbak Irma, kaki Anda tidak sempurna karena Anda mengalami polio. Nah, boleh tahu sejak kapan Anda kena polio? Saya mengalami polio sejak umur 4 tahun karena waktu itu saya jatuh dari kamar mandi dan pada saat jatuh itu posisi duduk sehingga mengalami sumsum belakang mengalami mati gitu di sini. Jadi patah tulang belakang seperti itu. Terus kita mencoba waktu itu pernah juga mengalami panas, kejang-kejang seperti itu. Tapi pada saat tahun 70-an belum ada dokter yang seperti sekarang ya, yang mungkin dialami oleh banyak orang. Waktu itu begitu panas langsung disuntik dan akibatnya malah kami semakin hari itu semakin lumpuhnya semakin kelihatan seperti itu. Dengan kondisi seperti ini, apakah Anda juga mengalami ejekan-ejekan, pelecehan oleh teman-teman selama sekolah dulu? Ya, tentunya kita ya sebagai penyandang cacat tak luput dari itu. Semua orang mesti yang mengalami hal seperti saya. Anak-anak kecil kalau ada lewat, bu itu kakinya yang satu kecil atau bagaimana. Tapi saya dengan walaupun dengan ada juga rasa minder, ada juga rasa sakit hati, tapi waktu itu saya ambil batu aja tak lempar kan. Waduh. Itu cara cepat dan jalan pintas untuk menyelesaikan masalah. Baik, kita tentu ingin tahu juga perjalanan hidup Irma Suryati. Ini dia liputannya. Masa kecil sejatinya jadi masa paling indah. Tapi masa kecil Irma direnggut oleh polio dan lumpuh layu. Maka sejak usia 4 tahun, Irma harus berjalan dengan bantuan sebuah tongkat. Masa sekolah dan masa puber ia lewati dengan penuh kesabaran. Karena di masa-masa itulah, ia sering menerima ejekan dan hinaan dari teman-temannya. Selepas SMA, Irma tidak meneruskan ke bangku kuliah. Ia dan keluarga berkonsentrasi untuk memperbaiki kondisi kakinya dengan mengikuti program di Rehabilitasi Sentrum atau Rumah Sakit Ortopedi Solo. Sambil menjalani terapi, rumah sakit itu menyediakan di Rehabilitasi Sentrum, Irma mengambil jurusan fotografi. Di situ pula, ia bertemu dengan seorang pria bernama Agus. Setelah lulus dari pelatihan, mereka pun memutuskan untuk menikah. Saya boleh tahu, di situ kan tadi disebutkan bahwa Anda tidak melanjutkan sekolah sesudah tamat SMA. Kenapa nggak melanjutkan waktu itu? Pada saat itu saya pernah juga mendaftar di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Dari 10.000 siswa itu ada 3 yang diterima, salah satunya adalah saya. Tapi karena karena kondisi keuangan orang tua kami, akhirnya dengan sangat terpaksa saya tidak bisa melanjutkan kuliah lagi. Lalu apa yang Anda lakukan waktu itu? Setelah lulus SMA, saya bukan melanjutkan ya, kita sebagai penyandang cacat kan ada suatu sekolahan khusus bagi para penyandang cacat, yaitu Rehabilitasi Sentrum di Solo, Surakarta. Waktu itu saya mendaftar di sana dan waktu itu bukan mengambil jahit-menjahit tapi fotografi.
Setelah itu di sana saya bertemu dengan Agus Priyanto yang sekarang menjadi suami. Setelah Anda menikah, kemudian Anda berdua mencoba mencari pekerjaan, tapi katanya ditolak di mana-mana. Kenapa? Meskipun ya di pemerintah itu sudah ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 ya tentang penyandang cacat, di mana ada aturan 100 orang-orang normal ya harus ada satu penyandang cacat yang diterima di baik perusahaan instansi pemerintah maupun swasta. Tapi toh kenyataan yang saya alami itu adanya diskriminasi di mana perusahaan-perusahaan itu tidak mau menerima kami. Melihat nilai-nilai ijazah mungkin bisa, tapi begitu lihat kondisi fisik, detik itu juga kita langsung disuruh pulang. Saya pernah juga masuk di Garmen itu saya sudah di situ sudah bisa ya menggunakan mesin sewing, mesin besar, high speed itu. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang normal, tentunya kami juga tidak kalah ya. Tapi ternyata toh detik itu juga disuruh pulang juga, sering mengalami hal seperti itu. Akhirnya saya mempunyai suatu motivasi di mana daripada saya mencari pekerjaan selalu ditolak, lebih baik saya menciptakan aja lapangan pekerjaan sendiri. Menarik sekali karena kemudian Irma dan Agus mencoba membuka usaha sendiri, sukses, tetapi mereka mengalami musibah. Tempat mereka yang sudah berkembang, usaha yang sudah maju, terbakar habis. Lalu bagaimana Irma dan Agus bangkit? Saya akan segera kembali. Ada 400 PSK dan waria, telah berubah yaitu 60% dari 400 itu sadar. Mbak Irma, setelah Anda merasa diperlakukan tidak adil ya, melamar kemana-mana, bahkan sudah bekerja, tidak kalah dengan yang tanda kutip normal, tapi kemudian Anda diperlakukan tidak adil. Karena merasa diperlakukan seperti itu, Anda kemudian memutuskan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Usaha apa yang Anda lakukan? Pertama kali saya mendirikan suatu usaha itu kecil-kecilan ya, yaitu jahit-menjahit. Nah, saya memulai usaha itu dengan membuat aneka kerajinan tangan, dan waktu itu kan belum banyak, baru saya dan suami saya jahit sendiri, dan ada tetangga yang tertarik, dan dari tetangga yang tertarik itu dari 1 menjadi 2 dan seterusnya. Akhirnya ratusan bahkan ribuan pesanannya. Kerajinan apa ini? Kerajinan keset ya, aneka keset. Dijualnya kemana? Ke tetangga juga? Iya, waktu itu yang membeli tetangga-tetangga, tapi lama-kelamaan pasar lokal, dan akhirnya banyak juga permintaan-permintaan. Ketika tumbuh berkembang perusahaan Anda itu, katanya Anda juga mempekerjakan saudara-saudara kita, teman-teman Anda yang juga cacat. Iya, waktu itu pertama kali kita mengumpulkan teman-teman penyandang cacat itu pertama kali 5 orang. Karena pesanan kami itu semakin bertambah, dari 5 orang kemudian menjadi 30 orang. Dan lama-lama dari 30 orang itu kita menjadi 150 orang. Dan sekarang berkembang yaitu ke para pemuda-pemudi dan ibu-ibu rumah tangga dan para waria, PSK. Dan banyak lagi orang-orang yang tentunya menganggur, kami beri suatu pekerjaan ya. Iya, nanti saya akan tanya lebih jauh ya. Tapi sebelum itu tentu kita ingin lihat bagaimana kisah selanjutnya dari Irma dan Agus. Ini dia kisahnya. Memiliki cacat tubuh memang bukan perkara gampang untuk menjalani hidup. Tapi bagi Irma, usaha yang serius diyakini akan mampu menghalau kesulitan itu. Dari kain-kain sisa jahitan yang bertebaran, Irma mulai berkreasi membuat keset dari kain perca. Dan di tahun 1999, Irma dan suami akhirnya sepakat untuk membuka usaha pembuatan keset dari kain perca. 3 tahun membangun usaha, Irma bisa merekrut sekitar 50 penyandang cacat lain untuk berkarya bersama. Omset mereka bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Tahun 2004,
kebakaran di Pasar Karangjati meluluh lantakkan kios Irma. Semua usahanya ludes. Tapi hebatnya, Irma tak putus asa. Ia dan suami kemudian membangun usaha baru di lokasi baru. Ya, mereka kemudian berpindah usaha ke kota Kebumen. Sewindu sudah, Irma berjerih payah membangun kembali usahanya di Kebumen. Saat ini, Irma telah memiliki 2.500 perajin dan 150 diantaranya adalah para penyandang cacat. Usaha mitra karyanya menghasilkan setidaknya 100.000 keset yang setiap bulan sudah pasti dipasarkan di Jakarta, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Ada juga yang telah diekspor sampai ke Australia. Ini kan fase kebangkitan. Sebelum itu usaha Anda sudah maju, terjadi kebakaran. Habis semuanya. Iya, habis semua. Saat itu juga saya dan suami sempat bingung juga, sempat stres juga. Tapi di sisi lain saya kan tidak harus selalu merenungi musibah itu, dan saya juga berdoa pada Tuhan kalau memang saya ini masih bermanfaat bagi orang lain, bolehlah saya hidup kembali. Tapi kalau saya memang sudah tidak berguna lagi, sudah tidak ada manfaatnya bagi teman-teman, sudah ambil saja nyawa saya Tuhan. Saya sempat putus asa seperti itu, tapi ternyata pada saat saya dan suami mengalami hal seperti itu, kami mencoba merangkak lagi dari nol, benar-benar dari nol. Akhirnya saya dan suami memutuskan pulang ke kampung halaman suami saya di Kebumen. Dan waktu itu dengan tidak ada modal sama sekali, saya benar-benar dari nol. Saya nekat menemui bupati. Pada saat itu bupatinya seorang perempuan, yaitu Bu Hajah Rustriningsih. Saya nekat menemui ibu, tolong saya dibantu. Kalau ibu bisa membantu kami mengumpulkan para penyandang cacat di Kabupaten Kebumen, saya punya visi misi seperti ini, Bu. Saya berjanji dalam 1 tahun saya akan menciptakan lapangan kerja bagi mereka, seperti itu. Pernah dulu waktu mau menemui bupati itu dikira, maaf Mbak, ini kebetulan anggaran tahun ini sudah tidak ada. Seperti itu. Tapi untungnya akhirnya Anda bisa ketemu Ibu Rustriningsih ya? Iya, Ibu Bupati memberikan suatu rekomendasi kemudahan, yaitu para penyandang cacat sekabupaten. Di tempat kami ada 26 kecamatan, dikumpulkan semua, yaitu per kecamatan diambil 5 orang yang mewakili, kumpul di pendopo, dibiayai oleh Bu Bupati, dan kami di situ mendirikan suatu organisasi, yaitu penyandang cacat, yang kita beri nama IPCTK, Ikatan Penyandang Cacat Tubuh Kebumen. Kita penyandang cacat tapi yang produktif, yaitu apa saja yang penting bekerja dan menciptakan suatu kreasi seni dan yang bisa diproduksi dan dijual. Apa hasilnya? Hasilnya ya aneka kerajinan, terus aneka kerajinan tangan, fashion, terus pakaian-pakaian, boneka, ya macam ada 42 macam produk. Anda kemudian bersama suami bangkit dari nol. Tapi saya ingin tanya ke suami dulu nih. Apa yang dulu membuat Anda jatuh cinta pada Irma? Yang jelas senasib, satu. Yang kedua, Kenapa Anda bilang senasib? sama-sama penyandang cacat. Tapi apa yang istimewa dari Irma yang Anda lihat setelah Anda menikah dengan Irma? Yang jelas pantang menyerah. Pengertian pada suami dan anak-anak itu, walaupun udah berkarir sampai luar negeri lah, itu tetap masih menghargai suaminya, masih ngurus anak-anaknya. Sempat ada cerita juga bahwa Anda berdua sempat shock, sempat putus asa ketika terjadi kebakaran itu. Bagaimana Anda dan istri saling menguatkan? Apa yang Anda lakukan untuk membuat Irma bangkit kembali? Tentunya satu doa, yang kedua cari solusi lah, cari solusi. Kemudian saya memotivasi istri saya supaya bisa bangkit kembali. Bagaimana caranya, dipikirkan sama-sama jalan keluarnya. Baik, kalau sekarang apa saja yang diproduksi oleh perusahaan Anda? Hanya keset ya, tapi kita memodifnya itu berbagai macam motif ya. Nah, boleh diperlihatkan. Tadi lucu-lucu kalau digambarin. Wah, ini kalau kesetnya gini yang nginjek nggak tega ini.
Kalau yang sudah profesional mengerjakan ini 1 hari bisa 5. Kalau yang keset biasa itu 1 hari 30 ini anak-anak penyandang cacat. Oh. Kenapa sampai harus Anda merekrut melibatkan waria dan pekerja seks komersial? Di sisi lain kita bisnis, tapi saya mempunyai dari awal pun misi kita adalah sosial, di mana kita pengen bukan menyadarkan ya, pengen mereka berubah lah, paling enggak dari hal-hal yang terkecil mereka bisa mengurangi aktivitas mereka. Nah disitulah saya termotivasi untuk memberikan suatu solusi kepada, tidak asal ngomong ya, jadi saya memberikan solusi, kamu berhenti, bukan seperti itu, terus tidak ada solusinya. Saya mengatakan, kamu berhenti, cobalah kamu membuat kerajinan, siapa tahu dengan ini ada manfaatnya, seperti itu. Dan alhamdulillah yang di tempat kami ya, di Purwokerto, ada 400 PSK dan waria, telah berubah, yaitu 60% dari 400 itu sadar. Baik, Anda sendiri punya impian yang ingin diwujudkan nggak ke depan? Dan saya ingin sekali membuat suatu garmen, perusahaan yang besar di mana karyawannya sebagian besar adalah para penyandang cacat. Baik, tentu kita doakan ya, agar impian Anda bisa tercapai. Dan tentu saja siapapun yang menonton acara ini pasti punya doa yang sama buat Anda dan buat teman-teman tadi yang tampil. Baik, terima kasih Mbak Irma, terima kasih Mas Agus ya. Dan seperti biasa, di ujung acara ini saya akan membagikan satu buku yang juga tepat sekali dengan topik hari ini, Life Without Limits. Hidup tanpa batas, tanpa lengan dan tungkai, aku bisa menaklukkan dunia. Ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda di studio. Bagi Anda di rumah, jangan khawatir, Anda bisa mendapatkan juga buku ini melalui website Kick Andy. Di akhir acara ini, saya berharap apa yang saya sajikan, apa yang kita perbincangkan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.